Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukrani ni'matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama ma'allah. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, kesempatan hari ini semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagian dari pasukan Al-Mahdi gitu kan. Ini seperti apa, sosok seperti apa pasukan Al-Mahdi. Jadi kita coba akan manggil narasumber yang tahu setidaknya yang mengetahui kisi-kisi tentang pasukan Al-Mahdi ini seperti apa dan bagaimana gitu. Dan di zaman seperti apa gitu. Coba kita akan kuakkan tentang pembuatan bom nuklir ini kan. Ini kita akan bahas juga sebagai karyawan semuanya. Jadi yang berhadir jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, di like dan komen. Untuk uang parkirnya jangan lupa untuk di follow juga halaman Facebook kami di Kang Ibnu Al-Husaini. Saja tujuan saya ya Allah yang mengetahui berita tentang pasukan Al-Mahdi ya terfungsi tujuan saya percaya dengan hadir dalam Allah. Simpan makhluk dalam jasad yang serangnya saya tuju tidak bisa masuk, tidak bisa menguasai. Cingkan. Bisa bicara langsung, bicara dari bahasa apapun otomatis berarti bicara bahasa Indonesia pun baik pun terbuka, paham tahu. Perkenalkan ini dengan siapa? Bangsa jin. Bangsa jin. Nah, jin dari mana kamu? Namanya siapa? Wujudnya seperti apa? Sakri. Sakria. Ya. Sakria. Zakria. Dari bawah laut. Dari bawah laut. Laut jauh di sana. Ya, kalian memanggilnya Laut Merah. Iya. Saya jin pengikutnya, pemimpinmu. Siapa? Yang memberi kamu wasilah sering dibaca kamu. Kanjeng Sulaiman, pengikutnya beliau. Jadi jin dari zaman Sulaiman.
Jadi sekarang posisinya sudah Islam belum? Sudah Islam. Sejak beliau ke sana. Sudah diperbarui belum atau dibayar? Sudah. Beliau waktu di sana. Ya. Saya ikut dipanggil. Tadi kok nggak pakai salam, pakai jasad ini? Kebiasaan saya gak nakal sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, murid-murid sekalian, Nurjayani Nirwana, lengkap, komplit. Ada juga di sini. Ada kejadian apa di Laut Merah ini? Berita apa? Kami berusaha membongkar lautan supaya keluar simpanannya, supaya keluar, supaya dibaca kalian. Saya berusaha membongkar dengan cara apapun biar sepanjang laut sampai ke laut sana lagi terbuka apanya? Tulisan yang tersembunyi. Tulisannya seperti apa? Tulisan tentang utusan manusia. Utusan apa? Nabi kalian, berita-berita ke depan. Saya berusaha sekuat tenaga supaya itu muncul ke atas. Sampai ada yang menemukan tulisan-tulisan. Jadi ada tulisan-tulisan seperti itu? Banyak sekali, banyak. Di Laut Merah itu? Banyak. Itu dulu dibuang-buang. Oh, dulu dibuang? Sengaja sama musuh-musuh kalian. Waktu zaman kalian jaya itu dibuang-buang sengaja untuk mematikan pengetahuan kalian. Oh, banyak pengetahuan yang buku-buku yang dibuang di sana, kitab-kitabnya? Banyak sekali, dibakar, yang di atas dibakar, yang dirampas disembunyikan juga masih ada, disimpan para pendeta nakal di tempat sana tersembunyi. Nah, kejadian atau berita apa yang sampean paling paham tentang keakhiran zaman? Nanti kedatangan beliau yang saya tunggu itu, yang saya sudah berbaiat itu. Ya, apa? Yang Nurjayani Nirwana, ruh yang sekarang boleh diperkenalkan itu. Sebenarnya ada lagi, tapi belum boleh diperkenalkan. Nanti kalau sudah tibanya waktu, baru boleh diucapkan secara jasad. Kalau sekarang masih di sini kalian, khususnya murid beliau, dan sebagian jamaahnya. Dan untuk orang-orang yang tahu tapi pura-pura itu seperti itu. Apa berita seperti apa yang akan terjadi di akhir nanti itu seperti apa, atau mungkin pasukan akhir zaman itu yang seperti apa? Ini kan ciri-cirinya bagaimana? Jasad beliau ini kan baru. Ini baru juga untuk kalian. Ruhnya kan ruh lama. Kalian itu ruh lama. Ruh sudah sana, saya lama. Nanti itu dari ruh-ruh kalian itu ke depan nanti kalian dapat tugas lagi menemani saya. Nanti ada tugas ke depan. Untuk umur kalian mungkin sudah hancur, jasad kalian hancur, tapi nanti ruh kalian akan berpindah ke pasukan yang kamu maksud itu. Nanti akan masuk ke panglima-panglimanya. Pasukan itu hanya sedikit,
Hanya ratusan itu komandan perangnya. Kalau anak buahnya ya banyak. Nah, maksudnya ciri-cirinya itu seperti apa? Ciri-ciri Ahli zikir orangnya itu pasti ahli zikrullah. Itu ahli zikir. Makanya ini awalnya ini diperkenalkan seperti ini supaya nanti kedepannya bisa menyeluruh, bisa saling berpindah untuk meneguhkan hati kalian, roh kalian nanti teguh. Ini penggodokan, pembelajaran untuk kalian. Nanti kamu bukan di ini yang kecil ini, bukan. Kamu besok ada lagi. baru tahu sampai sedetail itu. Oh, iya, maaf. Ditanya, aduh, kenapa enggak ngomong? Harus dipilih-pilih ya jawabannya ya. Iyalah, jangan. Aduh, ya, maaf. Aduh, ya pokoknya nanti kita itu pasukannya Imam Mahdi itu berperangnya bukan pakai kalian sekarang itu, pakai bukan pakai begini, bukan. Kan ada sekarang yang gembar-gembor, bukan seperti itu yang dimaksud Kanjeng Nabi, bukan yang dimaksud senjata panah itu ya doa zikir kalian itu panah-panah untuk mereka. Masukan iblis dan bukan panah begini. Jadi bentuknya itu pasukan akhir zaman itu pasukan yang tanpa senjata. Senjatanya itu adalah doa. Dipilih ini jawabannya ya? Ya. Seperti doa kalian, segala doa, takbir apapun. Ini nanti keluar dari ini satu sampean bertakbir Allahu. Ini seperti anak panah melesat ke sana, meledak di sana. 10 juta, 20 juta pasukan mereka mati. Tertusuk kalian ini satu. Tapi nanti wujudnya bisa Loh, kalau ini kan banyak ada bom nuklir itu, kalau dibom itu bagaimana? Ya, gampang, tinggal dibelokkan arahnya. Seperti dukun-dukun kalian ini loh. Dukun-dukun kalau nyantet kalian kan itu pakai bantuan iblis siluman. Iya. Nah, itu seperti kalian membelokkan nuklir itu, senjata mereka tinggal ke markas mereka, masuk ke orang-orang putih itu, sampai masuk ke jasadnya, tinggal diganti arahnya kembali lagi ke situ. Senjatanya mereka mati kutu. Oh, jadi yang di hadis yang mengatakan sekali takbir pasukan akhir zaman seperti itu bisa mematikan separuh pasukan musuh itu. Seperti itu. Jadi dari doanya, doa zikirnya benar. Yakin sekali. Jadi tumbuh hakul yakinnya kepada Allah gitu. Hakul yakin, iya betul. Bukan pakai senjata yang kalian kira-kira nanti hancur dunia, hanya pakai pedang, alat-alat zaman dulu ya tidak seperti itu. Jadi cara perangnya itu bukan dari bom nuklir kan gitu. Pasukan Mahdi itu perangnya tuh lillahi, pakai doa, semuanya doa Allah. Nantinya keluarlah senjata-senjata mereka. Kitanya, kamunya yang keluar. Pilih jawaban. Kamunya yang Allah. Begitu.
memang untuk sekarang sulit sekali diterima akal. Sulit. Saya juga sulit, nggak bisa nerima. Apa iya? Tapi bagi orang-orang yang bersekutu dengan Dajjal, iblis, mereka akan berusaha sekuat tenaga mematikan bibit-bibit kalian ini supaya tidak jadi mekar. Mematikannya dengan cara apa? Mematikan pasukan akhir zaman ini dengan cara apa? Membuat pengetahuan tentang kalian ini hilang. Gitu. Dihilangkan. Pokoknya yang bersentuhan dengan kalian yang membuat kumpulan untuk pasukan itu nantinya dihilangkan. Gak ada yang namanya doa-doa seperti itu, gak ada. Itu hanya khayalan manusia. Namanya orang bisa makrifat itu gak ada. Itu hanya aliran-aliran ajaran sesat. Itu orang-orang berusaha seperti itu supaya kalian goyah imannya. Kalian juga banyak yang goyah di sini. Jadi termasuk ada Sengkuni. Tahu Sengkuni di dalam para perkumpulan itu? Tahu itu. Atau cerita itu ya, kisah itu saya tahu. Ada yang mengadu domba dalam jamaah tersebut, penyusup seperti itu. Ya, penyusup dalam kumpulan kalian ini banyak. Mau dihilangkan sama tapi kalau belum nampak secara terbuka jangan. Nanti dikira tidak melas AC. Kecuali dipilih-pilih ngomongnya. Dipilih-pilih. Ya seperti itu, kecuali muncul menampakkan ketidaksetujuannya. Itu baru itu. Kalau masih diam. Jadi benar, umat Islam sekarang ini masih diadu domba itu karena untuk menutupi kalian, menutupi kedatangan pemimpin akhir zaman ini. Sekarang kan banyak berita-berita yang memunculkan isu-isu heboh tentang keislaman. Itu juga bagian dari adu domba umat Islam itu. Dari rencana-rencana yang disusun setelah lepasnya Dajjal dari rantai. Dajjal sudah lepas? Sudah. Nggak usah takut wah. Sama apa ini? Jadi dari lepasnya rantainya Dajjal ini fitnah-fitnah itu semakin menyebar di kalangan Islam ini. Sudah sangat mulai. Jadi umat Islam ini dipecah belahkan biar tidak terbentuk namanya pasukan akhir zaman. Biar nggak ada umat Islam yang berpikir secara benar. Itu sudah disusun itu banyak dialihkan karena pasukan Dajjal ini. Ya betul. Betul sekali. Padahal Islam itu kan seharusnya ada hakikatnya, sejujurnya agama dinul Islam. Kamu ketahui tentang Nusantara itu apa? Ngomong yang begitu apa boleh lagi nih? Ya ini pusatnya di sini, sebenarnya di sini. Pusat apa? Ya pusat dari pasukan mau muncul. Ya pusatnya nanti saja di sini. Tahu seluruh dunia sekarang matanya melirik ke sini. Melirik ke negeri kamu ini yang indah ini. Seluruhnya menatap kalian. Karena apa? Mata iri, dengki, mata rakus semuanya tertuju ke sini. Nah itu tujuannya tuh kan? Merusak kalian. Lah emang negara ini atau Nusantara ini akan dihancurkan secara finansial dan seluruhnya supaya tidak ada kebersatuan kalian. Jadi emang diombang-ambing dibikin rakyatnya begini, pemimpinnya begini.
begini. Itu memang sudah di ininya dijali. Emang harus seperti itu? Harus seperti itu. Harus. Sebabnya itu kan sesuatu yang rusak nanti kan harus dibenahi. Kalau sudah kehancuran yang keterlaluan kan nanti ada asap dan ada pembetulan lagi. Namanya dibangun kembali. Jadi memang mau di apapun, mau di bagaimanapun juga ya tetap akan harus dinampakkan aslinya. Sengkuninya harus muncul. Apanya lagi itu yang muncul? Yang rusak-rusak harus muncul supaya nampak aslinya. Gitu. Yang memuja ya sekarang kan orang lebih bangga ya. Bangga memuja gimana? Memuja iblis lebih bangga. Senang. Contoh kasusnya memuja itu dengan apa? Memuja seperti apa? Atau perilaku yang seperti apa? Itu yang memindah hujan, menghentikan apa itu lumpur. Itu termasuk LGBT juga itu. Kemaksiatan seperti itu. Kemaksiatan itu yang dulu dipunahkan terus timbul lagi. Itu sudah di balik tanahnya di sana masih tidak paham juga. Airnya sudah dinaikkan di sana masih tidak mengerti juga. Biar kita ini kan kita kan ya tidak bisa menolak atau tidak bisa menghindar dari sunatullah kehancuran dunia ini kan. Nah itu cara terbaik untuk kita itu seperti apa untuk setidaknya melindungi diri kita, diri saya pribadi itu dari tidak terkena imbas dampak itu harus bagaimana kalau menurut penglihatan sampean atau pandangan sampean itu bagaimana? Iya, menyepi uzlah, menyepi dalam keramaian ini, menyepi dari dunia ini sampean anda ini. Ya kok bisa? Ya sulit lah untuk menyepi. Kan posisinya kan kita bermasyarakat. Bukan ke gunung. Kalian menyepi di sini. Sampean berpikir di sini memperbanyak di sepi dalam zikrullah. Seperti jadi itu. Masuk ke dalam batiniahnya iya, walaupun dunia ini gemerlapan, kalau hati kalian tenang. Ya. Sepinya di sini tapi ingat ke sana. Dunia itu bukan apa-apa. Jangan tergoda dunia terus. Seperti itu. Jadi menyendiri. Harus bisa membawa diri sendiri ya. Biar tidak terikut arus seperti itu. Harus punya keteguhan sini. Biarkan saja dunia. Nah, keteguhan itu bisa didapat dari mana? Zikrullah, mencari guru yang sejati. Mencari istilah kalian Nusantara mursyid. Kalau saya syahid. Begitu. Oh ini nggak apa-apa ini ngomong begini nih. Mencari mursyid yang benar, yang mengajarkan dan juga mencontohkan, bukan yang mengajarkan tapi tidak mencontohkan. Seperti itu. Jangan marah ke saya. Katanya suruh bicara. Enggak. Sudah ya? Sudah itu aja. Saya pergilah. Daripada nanti. Iya. Nah, maksudnya pesan apa mau yang disampaikan biar tidak jadi pro kontra? Apa? Ikuti saja keyakinan kalian, istiqomah saja untuk kumpulan ini. Jamiah ini istiqomah saja, tidak usah mengurusi yang lain. Istiqomah saja. Untuk yang di luar sana bukan untuk saya. Untuk yang di luar sana
cari jalan yang benar. Perbaiki diri sendiri dulu, jangan gampang menghina, menghujat, meremehkan. Lihat dulu diri Anda sendiri. Sudah baik apa belum? Sudah benar apa belum? Baru Anda boleh mencerca. Itu pun tidak diperkenankan mencerca amalia orang lain. Ya karena di dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Ya betul. Sudah cukup. Ya udah cukup. Mohon diri Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan semuanya. Jadi tetap berpegang teguh dengan keyakinannya masing-masing, ya. Berpegang teguh dengan keyakinannya masing-masing. Apa yang diyakini ya dijalani dan diistiqomahkan. Nanti juga akan timbul dengan sendirinya keindahan budi luhur yang tercipta dari keistiqomahan kita tersebut. Jadi membentuk budi luhur yang benar-benar nusantara. Jadi terbentuk lagi sebagaimana Nusantara zaman dahulu yang saling rukun, saling guyup antar suku, antar bangsa, antar agama, seperti itu. Jadi tetap kembali ke masing-masing sendiri, pribadinya masing-masing. Jadi penonton yang bijak, tetap yakini apa yang diyakini, jangan mencoba mengklaim atau merasa dirinya yang paling benar, seperti itu kan. Karena kita juga belum tahu siapa yang paling benar. Sama-sama saya juga tidak bisa merubah keyakinan sampean, saya sendiri juga tidak bisa mengikuti keyakinan sampean. Jadi masing-masing perjalanannya, apa yang diyakini dijalani, diistiqomahkan, seperti itu saja. Mungkin itu aja. Jadi perjalanan atau wawancara kita dengan narasumber Goibsa kali ini, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jadi tetap bagi para hewan untuk menjadi penonton yang bijak, ya. Jadi penonton yang bijak, tolong jadi penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan semua kata-kata saya, jika ada salah kata dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.